Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu berkata selamat pagi dan bertanya bagaimana kabar kalian semua, jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Paham anak-anak? Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kasih plus buat kita semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ikutin ibu. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, ayo berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, silahkan anak-anak berdiri yuk. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Yuk duduk yuk, duduk. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Oke, yang pertama Mbak Afia hadir? Hadir. Mbak Ayu hadir. Mbak Latifah? Mbak Latifah? Oh ya, hadir. Mbak Siwi? Mbak Siwi mana ya? Mbak Siwi ya? Mbak Siwi? Oh iya, di belakang sendiri nggak kelihatan. Mas Neki? Hadir. Mas Rahul? Hadir. Mas Munir? Hadir. Alhamdulillah, hari ini pada hadir semua ya. Oke, kalau minggu lalu kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? Bergerak, bernafas, berkembang biak, dan melakukan pertumbuhan. Nah, materi pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, tujuan yang kedua adalah menentukan nilai tempat serta dapat mengurutkan sekelompok bilangan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan memperagakan bentuk pola irama sederhana pada lagu Anak Ayam. Oke, sebelum masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya anak-anak ya. Masih ingat apa saja? Yang pertama, ya, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Ya, betul sekali. Oke, Ibu akan mengingatkan kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba kalian perhatikan nih di lingkungan halaman sekitar rumah kalian, atau di lingkungan sekolah, atau di dalam kelas ini. Adakah makhluk hidup? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Iya, betul. Ada semut. Ada apa lagi? Lebah. Apa lagi? Manusia. Iya, benar. Ada apa lagi? Tumbuhan. Apa lagi? Kupu-kupu. Apa lagi? Kucing. Banyak ya ternyata ya makhluk hidup di sekitar kita. Nah, Ibu ambil contoh yaitu
kupu-kupu. Bagaimana daur hidup kupu-kupu? Ya, daur hidup kupu-kupu itu dari telur. Kemudian dari telur menjadi ulat bulu. Setelah menjadi ulat, jadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, maka akan menjadi kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu ini dapat kita sebut sebagai perkembangbiakan atau pertumbuhan. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Iya, Mbak Latifah, apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jadi, daur hidup kupu-kupu ini termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Oke, kita main tebak gambar. Nih, Ibu menyediakan beberapa gambar. Silahkan ditebak ya. Yang pertama, ada yang bisa menebak ini apa? Barusan kita bahas. Ada yang mau menjawab? Silahkan angkat tangannya. Ya, betul Mas Megi. Ini ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Kemudian, ini. Ada yang bisa menjawab? Ini ciri-ciri makhluk hidup apa? Iya, Mas Adit. Ya, betul. Ini ciri-ciri makhluk hidup melakukan pertumbuhan. Selanjutnya, ini. Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Latifah lagi. Iya, apa Mbak Latifah? Ya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makan dan minum. Yang selanjutnya ini memerlukan makan dan minum juga ya. Kemudian, ini ciri-ciri makhluk hidup apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali Mas Rahul. Ini ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Kalau ini, ciri-ciri makhluk hidup apa? Iya, Mbak Ayu? Ya, betul. Ini ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Begitu pula dengan gambar yang ini ya. Ini merupakan lumba-lumba yang sedang bergerak di... Iya, betul. Oke, jadi tadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ada 4 ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin kita sudah membahas 4 ciri-ciri makhluk hidup. Oke, tadi apa aja? Ya, bergerak. Kemudian apa lagi? Yang tadi yang sudah disebutkan? Ya, bernafas. Yang ketiga, ya, berkembang biak. Yang keempat apa? Mengalami apa? Ya, betul Mas Rahul, pertumbuhan. Lalu tadi udah disinggung 1 ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang satu tadi yang sudah disebutkan dalam tebak gambar tadi loh? Ya, betul. Makan dan minum. Kemudian ada 2 lagi loh ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa saja? Silakan angkat tangannya yang tahu. Oke, belum ada yang tahu ya? Silakan kalian buka modulnya, dibaca. Nah, jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, silakan digarisbawahi. Lalu dituliskan dalam buku tulis. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Oke, apa ciri-ciri yang ke-6? Ya, Mbak Latifah, Mbak Ayu, Mbak Afia? Ya, betul. Iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Ya, peka terhadap rangsangan. Yang ke-7, ada apa? Ya, adaptasi. Oke, supaya lebih jelas lagi, silakan anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut. Kita akan bermain tebak gambar lagi ya. Nah, nih, ini ada gambar apa? Gambar siput. Ya, ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang apa? Iritabilitas atau adaptasi. Yang tahu? Ya, ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup iritabilitas. Kenapa, Bu? Ya, karena ketika tubuh siput ini keluar dari rumahnya, nah, tanpa sengaja maupun disengaja kita sentuh tubuhnya ini, maka tubuh bekicot akan masuk lagi ke dalam rumahnya. Rumahnya bekicot yang mana? Ini, yang di belakang itu yang seperti tempurung. Nah, itu merupakan rumahnya bekicot. Itu merupakan rumahnya siput. Nah, ini ada gambar lagi. Gambar apa ini anak-anak? Gambar apa? Tumbuhan? Gambar apa? Tumbuhan anggrek. Iya, betul. Ini termasuk ciri-ciri apa? Ayo, ada yang tahu? Ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup melakukan
iritabilitas. Kenapa, Bu? Ada yang tahu kenapa? Ya, pertumbuhan bunga anggrek ini mengikuti cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu termasuk rangsangan. Jadi pertumbuhan anggrek ini termasuk dalam iritabilitas karena mendapat rangsangan apa? Iya, betul, sinar matahari. Yang berikutnya, ini ada gumun. Betul. Ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup apa, anak-anak? Iya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau biasa disebut dengan adaptasi. Kenapa? Karena bunga melakukan mimikri atau pergantian warna tubuh. Jika bunga tidak di atas daun, maka berganti warna hijau. Jika daunnya berwarna hijau, lalu kalau pindah ke batang pohon, maka tubuh bunga akan berubah jadi warna apa, anak-anak? Iya, jadi warna coklat. Gambar selanjutnya, ini ada gambar apa? Iya, ini ada gambar kaktus, termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup apa? Iya, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Betul sekali, kasih aplaus buat Mas Ako yang aktif menjawab pada gambar hari ini, kasih aplaus. Nah, bagaimana bisa, Bu? Ya karena karena kaktus ini di batangnya itu menyimpan banyak sekali kandungan air, sehingga walaupun dia hidup di gurun pasir, walaupun pohon kaktus ini hidup di gurun pasir, dia tidak akan kekurangan air karena di dalam batang pohon kaktus ini mengandung banyak sekali air. Gitu, paham ya? Jadi pohon kaktus ini termasuk dalam apa, anak-anak? Iya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau biasa kita sebut dengan adaptasi. Betul sekali, kasih aplaus buat kita semua. Yuk kita bernyanyi dulu. Kita akan bernyanyi Anak Ayam. Ada yang sudah tahu lagunya? Ada yang mau maju ke depan buat menyanyikan? Oke, kalau begitu Ibu pimpin ya. Tenang dulu, jangan rame. Ya, 1, 2, 3. Tekotek, anak ayam turun berkotek. Oke, silahkan tenang dulu ya. Ya. Nah, dari lagu Anak Ayam Turun Berkotek ini, silahkan anak-anak identifikasi nih pola irama panjang pendek lagu Anak Ayam. Udah selesai, anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Yuk kita tepuk semangat dulu sebelum kita masuk pelajaran yang berikutnya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang, nah, ada yang ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Iya, menyebutkan nama bilangan. Masih ingat? Oke, Ibu ingatkan kembali. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan buka buku tematik halaman 28. Ya, silahkan dibuka. Iya, di situ ada angka peternakan. Menghasilkan berapa? Butir telur 3.500 butir telur. Kemudian peternakan kedua menghasilkan berapa butir telur? Iya, 1.500. Peternakan ketiga menghasilkan berapa telur? Iya. Peternakan keempat menghasilkan berapa telur? Yang terakhir. Nah, di sini anak-anak masih ingat cara membaca bilangan? Ya, masih ingat? Iya, yang nomor 1. Silakan dibaca bareng-bareng. Berapa? 3.500. Oke, nomor 2. 1.500. Betul. Nomor 3. 3.500. Betul. Nomor 4. 2.000. Nomor 5. 2.500. Oke, kasih aplaus ya semua. Nah, selanjutnya Ibu menyediakan tabel nilai tempat. Kita akan bermain bersama. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, oke, silahkan dalam hitungan 10 detik kalian gabung bersama kelompoknya. Masih ingat ya siapa saja kelompoknya? Oke, Ibu hitung mundur. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Ada yang belum gabung bersama kelompoknya? Ayo, siapa yang belum gabung ya? Sudah pada gabung semua? Mas Rahul? Oke, udah dapat kelompok semua ya? Nah, silahkan ketua kelompoknya maju ke depan buat mengambil tabel nilai tempat, kotak nomor, double tip yang sudah Ibu sediakan di meja guru.
Ya, silakan maju ke depan ya. Diambil. Oke, sudah dapat semua anak-anak? Ya, silakan dibuka. Di situ ada tabel nilai tempat. Yang berikutnya ada kotak angka, double tick, dan yang terakhir yang belum kalian ambil ini ada ya gulungan kertas. Nah, Ibu contohkan cara bermainnya ya. Di sini ketua kelompoknya silahkan maju ke depan mengambil gulungan kertas secara acak. Nah, Ibu akan mengambil satu gulungan kertas. Kemudian dibuka. Nah, di dalam gulungan kertas ini terdapat soal yaitu angka bilangan dan nama bilangan. Nah, angka bilangan yang paling atas ini silahkan kalian tulis di bagian atas, yaitu nama bilangan. Nah ya, silahkan dicatat. Kolom pertama itu ada ratusan ribuan, kolom kedua puluhan ribuan, kolom ketiga ada ribuan, kolom keempat ada iya betul ratusan, kolom ke 5 ada puluhan, dan kolom ke 6 ada satuan. Nah, Ibu mendapatkan angka 3.520. 3.520, maka yang depan ini Ibu kosongkan. Kemudian karena angka paling depan itu adalah ribuan, maka Ibu menempelkan angka 3 di sini. Kenapa angka 3? Karena 3.000. Ya, begitu ya kurang lebih ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, sudah selesai anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan. Ada yang sudah tahu bagaimana cara mengurutkan bilangan? Nah, silakan anak-anak baca modulnya ya. Pada bawah modul kan? Iya. Silakan dibaca modulnya ya. Sudah selesai anak-anak? Paham belum? Belum? Oke. Mengurutkan bilangan ini akan Ibu ajarkan pada pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anak ya. Oke, pada pagi hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang pola irama. Iya, yang kedua kita sudah belajar tentang pola irama lagu sederhana. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang apa? Iya, yang ketiga kita sudah belajar tentang cara menempatkan nilai tempat. Dan yang pertemuan berikutnya, kita akan belajar cara mengurutkan bilangan. Paham ya anak-anak ya? Selain cara mengurutkan bilangan, kita juga akan belajar tentang kombinasi gerak lantai. Kemudian kita juga akan belajar tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Dan yang terakhir kita juga akan belajar tentang Pancasila. Ada yang tahu Pancasila ada berapa? Iya betul, ada 5. Nah, besok kita akan belajar itu semua. Paham ya anak-anak ya? Nah, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan kalian reward. Nah, di sini ada 3 reward. Yang pertama, siswa terapi. Yang kedua, siswa terkreatif. Dan yang ketiga, itu ada siswa teraktif yang paling tinggi poinnya. Kira-kira siapa ya? Siswa terapi pada pagi hari ini diraih oleh, ya, siswa terapi pada pagi hari ini yaitu Mbak Ayu. Kasih aplaus buat Mbak Ayu. Kemudian yang kedua, siswa terkreatif. Ya, siswa terkreatif pada pagi hari ini diraih oleh, ya, selamat kepada Mbak Latifah. Kasih aplaus untuk Mbak Latifah mendapatkan siswa terkreatif pada pagi hari ini. Yang terakhir, siswa teraktif. Kira-kira siapa ya?
Ya, betul sekali. Kasih applause buat Mas aku yang pada pagi hari ini mendapatkan poin siswa teraktif. Semoga dipertahankan sampai iya, betul, dipertahankan sampai kita pulang nanti ya. Oke, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi bareng-bareng. Mau nyanyi apa? Iya, sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.